Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas isi buku Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis yang ditulis oleh Dr. Khoiril Anwar, Pohan, MSc MBA. Langsung saja masuk ke materi pembahasan. Bab 1, Dasar-dasar Manajemen Perpajakan. Manajemen perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak atau tax avoidance dan bukan penyeludupan pajak atau tax evasion, yang merupakan tindakan fiskal yang tidak akan ditoleransi. Selanjutnya ada tujuan pokok. Yang pertama, meminimalisir beban pajak yang terutang. Yang kedua, memaksimalkan laba setelah pajak. Yang ketiga, meminimalkan tax surprise. Yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan. Bab 2, tax perseroan terbatas. Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Usaha persekutuan. Dalam literatur hukum, kita tahu ada 3 macam perkumpulan bukan badan hukum, yaitu persekutuan perdata, firma, dan CV. Pengaturan pajak CV diatur dalam pasal 6 dan pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPH. Berbeda dengan PT, pengenaan pajak CV hanya dikenakan sekali pada level net income perseroan. Ketika didistribusikan kepada pemegang saham tidak dikenakan pajak dividen lagi. Usaha perseorangan. Dalam perhitungan pajak perseorangan, ada beberapa faktor pengurang seperti penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan biaya jabatan yang dalam perhitungan pajak perseroan, faktor tersebut tidak dalam ketentuannya. Terdapat pembedaan tax rate dan lapisan penghasilan kena pajak atau taxable income bracket antara PPh perseorangan dengan pajak penghasilan badan, di mana PPh perseorangan menggunakan tarif progresif dari lapisan tarif 5% hingga tarif 7 maksimum 30%, sedangkan pajak penghasilan badan menggunakan tarif tunggal 25%. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional. Usaha nirlaba atau yayasan. Karakteristik organisasi atau lembaga nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Bab 3 adalah tax planning PPh pasal 21-26. Yang pertama ada pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sesuai Perdirjen Pajak nomor per 31/PJ/2012 meliputi pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, yang kedua cabang perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang perwakilan atau unit tersebut. Yang ketiga adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang keempat adalah dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar utang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang kelima adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium, komisi, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Yang selanjutnya ada honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
Yang ketiga adalah honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang. Materi selanjutnya adalah subjek pemotong PPh pasal 21/26. Subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21 atau pasal 26 atau disebut subjek pemotong adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sesuai per Dirjen Pajak nomor per 31/PJ/2012 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Selanjutnya adalah objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Penghasilan ini sesuai dengan per Dirjen Pajak nomor per 31/PJ/2012. Yang pertama, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun dan penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. Yang keenam adalah imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang ketujuh adalah penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai. Dan yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natural dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau demand profit. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 didasarkan pada nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Dan yang terakhir, penghitungan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan atau kenikmatan yang diberikan. Selanjutnya adalah non-objek PPh pasal 21 yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai per Dirjen Pajak nomor per 31/PJ/2012 adalah yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan atau benefit in kind, kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan bukan wajib pajak atau diberikan oleh WP yang dikenakan PPh final atau dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus atau demand profit. Yang ketiga adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
Yang keempat adalah zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yang kelima adalah beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf 1 huruf I UU PPH 2008 sesuai dengan PMK nomor 246 PMK 03 2008. Penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh WNI dari WP pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dikecualikan dari objek PPH sepanjang penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direktur, atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Yang terakhir adalah kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja adalah pajak terutang atas penghasilan karyawan tetap yang menjadi beban atau dibayarkan oleh pemberi kerja, sehingga termasuk kenikmatan. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja berbeda dengan pemberian tunjangan pajak. Materi selanjutnya adalah kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21. Dilihat dari siapa yang menanggung beban, maka kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21 yang dapat dipilih oleh wajib pajak adalah yang pertama, PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan atau potong gaji. Metode ini lazimnya disebut metode gross. Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Yang kedua adalah PPh pasal 21 ditanggung perusahaan. Metode ini lazimnya disebut metode net. Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh pasal 21. Yang terakhir adalah PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan. Metode ini lazimnya disebut metode gross up. Jika PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh pasal 21. Dalam hal ini, penghitungan PPh dilakukan dengan cara gross up, di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan. Bab keempat adalah tax planning PPh pasal 22, pasal 23 dan atau pasal 26 dan PPh final. Pengertian pajak penghasilan 23 dan PPh 26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha pengusaha kena pajak atau PKP dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Dasar hukum pajak penghasilan pasal 23 dan PPh pasal 26 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh. UU PPh ini 4 kali diubah. UU PPh terakhir kali diubah menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 diantaranya pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan, PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 26, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25/29, dan PPh pasal 26. Tax planning PPN. Materi pertama adalah pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Bedanya, jika sebagai PKP wajib memungut, sedangkan non-PKP tidak bisa memungut pajak pertambahan nilai. Tapi ketika melakukan transaksi barang atau jasa kena PPN, tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Jadi, PPN adalah pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Bab 7 adalah optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak. Yang pertama, ada pengamanan kontrak-kontrak bisnis dari potensi pemotongan withholding tax. Ada dua pilihan perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut. Yang
Pertama yaitu jika mau withholding tax tersebut dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal, maka nilai transaksi dalam kontrak yang akan dibayar tersebut di gross up, sehingga jumlah transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut. Yang kedua, bila operasi membayarkan withholding tax tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan karena tidak di gross up. Materi selanjutnya adalah optimalisasi pengkreditan PPh yang telah dibayar. Yang pertama, penyelenggaraan administrasi harus tertata dengan baik dan tertib, baik dalam hal pencatatannya maupun kelengkapan dokumentasinya. Yang kedua, untuk memenuhi kelengkapan formal, terutama pada saat pemeriksaan berlangsung, setiap kali pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sebaiknya langsung diminta bukti pemotongan atau pemungutan PPh-nya. Yang ketiga adalah pengajuan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25. Yang pertama, apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan. Materi selanjutnya adalah optimalisasi pengkreditan PPh yang telah dibayar, pasal 25. Yang kedua adalah pengajuan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 harus disertai dengan penghitungan besarnya pajak penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Materi selanjutnya adalah pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan pasal 23. Telah menyampaikan SPT pajak penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukannya permohonan kecuali untuk wajib pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi. Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 21, 22, pasal 22 impor dan atau pasal 23 dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. Yang terakhir, permohonan harus dilampiri penghitungan pajak penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan untuk wajib pajak. Yang kelima adalah mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak diberi hak mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak untuk semua jenis ketetapan pajak, baik berupa SKP maupun STP. Pasal 19 ayat 1 KUP nomor 28 tahun 2007 mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal apa wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Yang keenam, rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT lainnya dan laporan keuangan atau fiskal. Yang pertama, omset penjualan di SPT PPh Badan bisa lebih besar dari omset penjualan di SPT PPN karena penjualan di SPT PPh Badan menganut accrual basis, sehingga atas penjualan kredit jika barangnya telah diserahkan penjualan sudah dilaporkan, sedangkan pada SPT PPN penjualan kredit bisa dibuat faktur pajaknya pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang. Yang kedua, omset penjualan di SPT PPh Badan lebih kecil daripada omset penjualan di SPT PPN karena penerimaan uang atas penjualan sudah harus dibuat faktur pajaknya meskipun barangnya belum diserahkan, sementara penjualan tersebut baru dilaporkan setelah penyerahan barang. Selanjutnya adalah rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian laba atau rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan laba atau rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal berdasarkan keputusan Dirjen Pajak nomor Kep 141-PJ-2004. Yang ketujuh adalah penerapan tax planning pada usaha mikro kecil menengah dan aspek keadilan dalam kebijakan perpajakannya. Selanjutnya, strategi tax planning UMKM. Kebijakan berdasarkan peredaran bruto ini dapat menimbulkan upaya tax avoidance yang dilakukan wajib pajak badan, khususnya UMKM untuk memperkecil omset demi mencapai syarat dari fasilitas yang diberikan melalui pasal 31E tersebut. Kebijakan pemekaran usaha secara alternatif dimungkinkan bila dilakukan efisiensi biaya operasional. Secara potensial, omset usaha juga akan naik seiring dengan meningkatnya aktivitas perusahaan karena penajaman core bisnis dan membesarnya segmentasi pasar, sehingga benefit dari pemekaran usaha dapat diperoleh.
Selanjutnya adalah aspek keadilan dalam kebijakan perpajakan UMKM. Dalam mendesain sebuah kebijakan perpajakan, pembuat kebijakan harus memperhatikan asas-asas perpajakan, sehingga kebijakan tersebut tidak timpang karena ketimpangan tersebut bisa merugikan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kebijakan tersebut. Formulasinya adalah asas keadilan atau equity. Pemilihan kebijakan yang sudah adil dalam formulasinya secara normatif, namun belum tentu adil dalam praktiknya. Karena pada umumnya mengukur keadilan sangat relatif tergantung dari aspek atau sudut pandang parameter di mana kita menilainya. Adanya ketidakadilan ini tampak dalam kebijakan pengurangan tarif PPh bagi WP badan UMKM ini. Selanjutnya ada transaksi-transaksi khusus. Yang pertama, ada Build, Operate, and Transfer atau BOT. Bangun guna serah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah dengan investor memberi hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada kepemilikan hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir. Yang kedua, leasing dengan hak opsi. Leasing dengan hak opsi merupakan hak lease untuk membeli sejumlah barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian leasing. Dalam pengakuan lease dalam PPh diatur dalam pasal 16 KMK strip 1169 garing KMK titik 01 garing 1991 mengenai selama masa sewa lease tidak diperbolehkan untuk melakukan penyusutan barang modal yang sampai lease menggunakan hak opsi untuk membeli. Kemudian saat lease menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lease melakukan penyusutan berdasarkan nilai sisa barang yang bersangkutan. Yang ketiga, ada joint operation atau konsorium. Istilah joint operation merujuk pada beberapa surat Dirjen Pajak yang pembahasannya diuraikan pada bab terpisah. Definisi KSO menurut Dirjen Pajak tertuang di dalam penegasan Dirjen Pajak, Surat Dirjen Pajak nomor S, strip 830, garing PJ.312, garing 2005. Kerjasama operasi atau KSO adalah merupakan kerjasama operasi dua badan ataupun lebih yang sifatnya sementara, hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan. Selanjutnya, implikasi fasilitas pajak penghasilan pada yayasan pendidikan dan tax planningnya. Implikasi fasilitas PPh pada yayasan pendidikan dan tax planningnya kontradiktif aturan yang ditujukan pada lembaga yang bergerak di bidang pendidikan atau litbang. Namun, diberlakukannya aturan ini ternyata malah menimbulkan beberapa kejanggalan yang berpengaruh pada penerapan yang di lapangan. Penyederhanaan persoalan dari dua subjek pajak yang tidak terlalu simetris ini justru membuahkan masalah baru titik pasalnya. Perlakuan perpajakan antara lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan litbang jauh berbeda. Yang kelima, jasa pelatihan atau jasa event organizer, tinjauan aspek perpajakan dan tax planningnya. Karyawan yang terampil dan ahli merupakan modal yang sangat penting dalam persaingan usaha jasa. Mereka merupakan aset yang sangat layak bagi perusahaan dan menjadi faktor kunci sukses terpenting. Pengertian teoritis tentang jasa pelatihan atau pendidikan ada dalam berbagai literatur tentang pengembangan sumber daya manusia. Namun, ada baiknya jika kita juga melihatnya dari perspektif perpajakan. Selanjutnya, yang terakhir, fenomena pemajakan usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifatnya final. Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi menjadi subjek pajak. Hal ini berlaku baik bagi yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK nomor 11 tahun 2006. Bab 9. Manajemen rugi fiskal dan strategi perpajakannya. Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aktiva tetap perusahaan dilakukan karena ada ketidaksesuaian yang cukup material antara unsur biaya dengan penghasilan. Karena perkembangan atau fluktuasi harga, baik harga barang maupun harga terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang yang tinggi. Jadi, tindakan revaluasi dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan biaya dan penghasilan secara lebih wajar, yang dapat mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua, penggabungan usaha ataupun merger.
Merger meliputi penggabungan usaha ataupun peleburan usaha. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Sedangkan peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru menurut Peraturan Menkeu Nomor 43 garing PMK .03 2008. Yang ketiga, menunda biaya penyusutan. Menunda biaya penyusutan harta berwujud hanya diperbolehkan bagi wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yaitu bidang usaha kehutanan, bidang usaha industri, perkebunan tanaman, juga bidang usaha peternakan, manajemen penutup usaha dan strategi perpajakannya. Yang pertama, penyelesaian kewajiban perpajakan. Negara mempunyai hak mendahului ataupun hak preferensi pembayaran utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang. Pembayaran pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran, ataupun likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar hutang pajak wajib pajak tersebut. Ditulis dalam pasal 21 ayat 1 dan 3A Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Yang kedua, mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Salah satu hak yang diberikan kepada wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adalah hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Faktor yang harus diperhatikan oleh wajib pajak adalah cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak. Cara tersebut sebenarnya sangat berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, penghapusan nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak dan atau ahli warisnya karena wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak badan dalam rangka likuiditas pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Wajib pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Keputusan Dirjen atas pemohonan penghapusan NPWP. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan. Kedua, apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Ditjen Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan penghapusan NPWP dianggap dikabulkan. Ketiga, dalam permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan, Ditjen Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam rangka waktu paling lama 1 bulan setelah itu. Tata cara penghapusan NPWP. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Kedua, permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen pendukung penghapusan NPWP, di antaranya RUPS, SPT, dan juga jenis-jenis dokumen yang harus dilampirkan, tergantung kebijakan dan masing-masing kantor pelayanan pajak. Yang ketiga, permohonan penghapusan NPWP yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah ditentukan dan ditindaklanjuti dengan suatu pemeriksaan pajak penghapusan NPWP. Selanjutnya, penghapusan NPWP dalam keadaan khusus. Penghapusan NPWP dalam keadaan kondisi utang pajak belum dilunasi hanya dapat terjadi jika berdasarkan pemeriksa diketahui bahwa utang pajak tidak dapat ditagih lagi kepada wajib pajak karena sudah tidak adanya harta kekayaan. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditentukan. Lalu terakhir, hak negara untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa. Manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut PSAK. Pengertian hubungan istimewa menurut PSAK adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain
dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, perusahaan asosiasi, perorangan yang memiliki hak suara di perusahaan pelapor, karyawan kunci, perusahaan yang memiliki suatu kepentingan substansial dalam hak suara, dan juga dialihkan pada substansi hubungan, bukan hanya pada bentuk hukumnya atau substance over form principle. Yang tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah penyandang dana, sertifikat serikat dagang, perusahaan layanan umum, dan departemen dan instansi pemerintah. Lalu, satu-satunya pelanggan, pemasok, pemegang hak franchise, distributor, atau perwakilan agen umum dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi usaha dalam volume yang signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Pengertian hubungan istimewa menurut Fiskus. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula, hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Kedua, hubungan istimewa seperti dimaksud di atas dapat mempengaruhi harga, yaitu adanya kemungkinan harga ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal demikian, maka yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga pasar yang wajar, yang berlaku di pasar bebas. Ketiga, terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dalam garis keturunan atau ke samping 1 derajat. Lalu ada perpajakan dalam kaitannya dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Pasal 9 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPh 1983 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Beberapa tip tax planning tentang pemakaian barang antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan penagihannya, hubungan di antara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan usaha pekerjaan atau kepemilikan atau penguasaan. Terkait dengan kepemilikan atau penguasaan terdiri dari 3, yaitu wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%. Wajib pajak lain, hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25%. Kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau 2 atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga, baik saudara semenda dalam garis keturunan ataupun ke samping 1 derajat. Bab 12 yaitu tentang fenomena keadilan dalam pengenaan sanksi perpajakan. Selanjutnya, muatan keadilan di bidang perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan pasal 23A UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, hal ini tidak bisa dilakukan secara semena-mena karena harus tetap mematuhi ketentuan lain dalam pasal 28D UUD 1945. Sejalan dengan itu, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pokok masalah dalam pengenaan sanksi perpajakan. Dengan semakin bertambahnya learning curve dari fungsionaris perpajakan, baik dari pihak legislatif maupun eksekutif dalam memasyarakatkan pembayaran undang-undang perpajakan hasil reformasi perpajakan sejak tahun 1983. Negara tidak ada bila tidak ada masyarakat, dan pundi-pundi negara juga tidak akan terisi bila tidak ada yang bayar pajak. Aspek juridis dalam pengenaan sanksi perpajakan, jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.
Yang pertama, sanksi administrasi, yang terdiri dari 3. Yang pertama, sanksi administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Yang kedua, sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Bab 13 yaitu tentang insentif fiskal perpajakan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu di daerah tertentu dan tax planningnya. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada wajib pajak dalam negeri berupa badan atau koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dan 62 Tahun 2008 atau sesuai dengan lampiran 2 tersebut dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan. Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud adalah: yang pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun. Yang kedua, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. Yang ketiga, kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tambahan 1 tahun apabila penanaman modal baru pada bidang usaha dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat. Yang kedua, tambahan 1 tahun apabila memperkerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga, tambahan 1 tahun apabila penanaman modal baru memerlukan investasi atau pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar 10 miliar rupiah. Yang keempat, tambahan 1 tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun. Yang kelima, tambahan 1 tahun apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun keempat. Ketidakpastian hukum dalam pemberian fasilitas pajak penghasilan. Pemerintah seharusnya lebih responsif dalam memberi kemudahan pemberian izin usaha dan termasuk perpajakan, meninggalkan cara-cara lama yang birokratis yang menimbulkan high cost ekonomi. Bila negara-negara lain sudah berbenah diri memberi insentif yang atraktif untuk bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi, negara kita malah masih memelihara kebijakan yang kontraproduktif terhadap prinsip demokrasi modern yang kita ingin usung. Tax planning yang direkomendasikan. Yang pertama, ada kelengkapan dokumentasi dan administrasi. Setelah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal beserta rincian yang diterbitkan oleh Kepala BKPM dan NPWP telah diterbitkan oleh KPP, maka sebaiknya investor secepatnya mengurus surat persetujuan penetapan daerah tertentu di KPP. Dokumen-dokumen tambahan yang diminta oleh Fiskus untuk memperkuat upaya hukum bagi pemberlakuan PMK nomor 83/PMK 03/2009 terhadap unit usaha yang dimohonkan oleh wajib pajak. Yang kedua, penyambutan dan pelayanan yang ramah atau cordially greeting and service, memberikan pelayanan yang optimal dan positif terhadap Fiskus, termasuk aparat pajak yang melakukan survei lapangan, serta melakukan pendampingan pada saat turun ke lapangan, dan menjalin kerjasama yang positif dengan harapan akan mendapatkan hasil yang memuaskan, khususnya bagi wajib pajak. Yang ketiga, menjaga hubungan dan komunikasi yang baik. Bab 14 yaitu strategi menghadapi pemeriksaan. Menurut Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Kriteria pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang-Undang KUP. Yang kedua, pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan berdasarkan hasil analisis risiko atau risk-based selection terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Selanjutnya, jenis pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan di kantor Dirjen Pajak, dan pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, dan atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan dengan kriteria
pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, keberatan, bahan penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, dan pencocokan data dan atau alat keterangan. Bab 15 yaitu perencanaan pajak akhir tahun. Perencanaan pajak penghasilan akhir tahun. Yang pertama, review dan analisis pajak terhutang akhir tahun PPh Badan. Buat estimasi pajak terhutang pada tahun berjalan dengan memperhitung kredit pajak PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, SKFLN, dan PPh TB. Yang kedua, strategi menghemat pajak penghasilan akhir tahun, yaitu yang pertama ada menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya, di mana terdapat menunda pengakuan sales ke tahun berikutnya, menunda realisasi penjualan aktiva tetap yang menghasilkan laba, menunda realisasi penerimaan piutang dan atau pelunasan hutang dalam valut asing yang menghasilkan laba selisih kurs. Yang kedua, meningkatkan atau mempercepat pengakuan biaya atau kerugian dalam tahun berjalan, di mana terdapat menjual aktiva tetap yang nilai bukunya jauh di atas harga pasar, dan meningkatkan biaya iklan dan promosi pada akhir tahun. Yang ketiga, perencanaan pajak akhir tahun, yaitu ada melakukan review pembukuan agar up-to-date dan akurat, melakukan ekualisasi PPh Badan dan PPN, melakukan ekualisasi PPh Badan dan withholding tax, PPh Pasal 21, 23, 26, dan Pasal 4 Ayat 2, serta melakukan fiscal adjustment dan atas laporan keuangan komersial, dan terakhir melakukan pengecekan ulang keabsahan bukti-bukti potong dan SPP yang menjadi kredit pajak.